Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Kembali dengan saya, Hari Soputra, dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penuturan Bu Ayu, seorang CEO perempuan, bagaimana waktu kecil beliau ternyata dididik oleh orang tua yang luar biasa, yang punya tanda petik disiplin, dan termasuk tanda petik keras juga. Tapi di samping itu ada seorang ibu yang penyabar, yang bisa menjadi balance kepada ayah. Dan tapi di sisi lain, beliau juga ketemu seorang guru yang mengajarkan bahwa ternyata matematika itu menyenangkan. Padahal yang kita tahu dulu waktu saya masih kecil, mayoritas orang kalau sudah bicara bab matematika itu sesuatu yang dihindari. Kalau bisa jangan-jangan gitu ya. Tapi beliau justru akhirnya menikmati. Dan beliau akhirnya hijrah ke Bandung dari Bogor. Bu Ayu, ini kan menarik ya, artinya sudah memutuskan untuk mandiri, benar-benar mandiri. Kalau tadi kan walaupun mandiri disiplin kecil, SD, SMP, SMA itu kan masih ada orang tua. Tetap ada aturan tanda petik yang kalau selagi masih ikut saya, aturan A, B, C D harus diikuti. Aturan rumah. Aturan rumah gitu kan. Tapi begitu Bu Ayu pindah, itu kan betul-betul tanda petik freedom lah ya. Artinya oke lah, mungkin masih ada subsidi dari orang tua. Cuma kan secara hidup kan harus betul-betul memikirkan diri sendiri. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Nah itu menarik tuh. Jadi selepas SMA kan wah happy nih kuliah di Bandung gitu kan. Kos di Bandung. Cita-cita tuh dari dulu tinggal di Bandung nih, asik nih gitu kan ya. Bayangannya tuh udah seneng-seneng lah ya karena Paris Panjapa ya. Paris Panjapa gitu ya. Wah, ketemu orang-orang Bandung gitu. Kebetulan ayah itu dipindah dinas ke Kalimantan. Oh oke. Jadi pas banget gitu ya. Dipindah ke Bandung, beliau pindah ke Kalimantan. Ibu ikut gitu ya. Di Kalimantan juga. Ibu Kalimantan. Jadi kan benar-benar sendiri gitu kan. Adik sama kakak? Adik kebetulan ikut adik kuliah di Jakarta. Oh Jakarta. Ayah kakak kuliah di IPB. Jadi sendirian benar ya gitu. Jadi awalnya tuh memang cita-citanya udah pengen bebas aja tuh Pak Hari ya. Wah, nih waktunya kita bisa bebas gitu. Tapi somehow itu nggak terjadi tuh Pak. Jadi ya mungkin saya tidak pernah mengatur harus begini tapi ternyata mengalirnya itu justru tidak sebebas yang saya cita-citakan gitu. Dari sisi saya sendirinya juga ternyata nggak terlalu mengharapkan itu gitu. Jadi oke lah hangout dengan teman-teman, tapi terbatas itu gitu. Malah kalau soal tadi biaya hidup misalnya gitu, ayah kan memang ya tetap ngasih uang bulanan lah gitu Pak. Tapi sejak kuliah itu saya udah mulai belajar bisnis Pak. Jadi sudah mandiri secara keuangan gitu ya. Iya belajar jualan. Ceritanya pengen mandiri, punya duit sendiri lah gitu. Jadi saya ingat itu sebatas bisnis kalau menjelang hari raya. Ada bisnis parcel kan zaman dulu yang ya sekarang sih mungkin udah nggak terlalu populer ya. Dulu kan kita bikin parcel terus kita anter-anter Pak. Pakai mobil sendiri sama teman-teman kuliah. Nah, itu saya lakukan gitu dalam rangka nggak tahu ya, pokoknya pengen belajar aja, cita-citanya tuh pengen pegang duit sendiri gitu loh, mandiri gitu ya. Gitu. Jadi walaupun ada dari orang tua tapi itu jadi salah satu dorongan juga untuk mulai belajar gitu. Terus dan ada bargaining juga ya ketika punya duit sendiri gitu ya. Kayaknya pengen beli sesuatu gitu kayaknya wah punya duit sendiri lebih enak gitu ya. Terus karena saya suka menggambar, ayah saya juga bisa ngelukis. Ayah darah seninya ada ya. Ayah pelukis gitu. Ayah pelukis terus saya juga menggambar. Dulu saya suka bikin kartu Pak. Kartu ucapan ulang tahun. Terus dijualin Pak. Jadi memang dari dulu pengen gitu ya, dulu saya inget banget cara bikin pakai lilin terus dikasih warna, pokoknya kayak gitu-gitulah Pak. Aktivitasnya ya. Gitu karena saya senang menggambar gitu. Jadi ya beberapa yang saya lakukan seperti itu gitu. Sebenarnya mungkin hasilnya nggak terlalu besar, tapi belajar sama kepuasannya ya karena sudah bisa mengatur ruang sendiri. Dagangnya gitu itulah dagangnya itu ya. Gitu. Jadi ya kira-kira ya selama kuliah tuh seperti itu Pak gitu. Kalau itu Bu secara jurusan itu jurusan apa Bu Ayu? Saya jurusan kan saya ambil matematik Pak. Matematika karena tadi terinspirasi dari guru tadi ya. Somehow pokoknya jurusannya sih matematik. Nah di matematik itu sebenarnya
focusingnya lagi, spesialisnya itu ada matematik murni, ada matematik operation kalau nggak salah waktu itu, matematik research gitu. Nah, saya ambil matematik murni, Pak. Nggak tahu juga tuh, mungkin waktu itu dosen ada yang ngasih arahannya ke sana. Jadi mungkin melihatnya kedepannya jadi dosen lah gitu. Peneliti lah jatuhnya, peneliti lah gitu ya. Jadi arahannya dulu ke sana gitu. Karena dulu zaman saya kuliah matematik untuk bisa menjadi seorang aktuaris, salah satu jadi itu juga tuh, jadi salah satu target juga. Dulu zaman saya kuliah itu aktuaris belum ada tuh, dia satunya di Indonesia, baru ada di Filipina. Jadi salah satu dosen saya, ya udah selesaikan S1 nanti terus ambil aktuaris gitu. Jadi kesana polanya gitu. Pada saat kuliah mikirnya, wah nanti kalau kerja ke BPPT lah, dan salah satunya adalah ke Bursa Efek. Karena kaitannya ke sana kan. Jadi udah mulai terpikir tuh pas kuliah, Pas Pak. kuliah. Walaupun belum kebayang ngapain belum gitu. Artinya dengan matematika itu sebetulnya itu basic ya, ilmu basic itu bisa banget. kemana saja Betul, sebenarnya betul, ya. betul. Termasuk juga mungkin quality control juga. Iya, harus semuanya kuat matematikanya. gitu. Betul. Ya, Jadi dulu waktu kuliah pikiran saya adalah kedepannya jadi seorang aktuaris atau kerja di Bursa Efek gitu. Kalau ini Bu Ayu kan tadi saya bilang kan momok tuh ya. Mungkin kalau kita tanya sama anak-anak kita pun kalau hari ini suka nggak matematika, mungkin mayoritas mengatakan enggak gitu kan. Itu apa sih yang menarik dari matematika sampai Bu Ayu itu akhirnya milih ini jalan saya gitu? Apa ya? Kalau saya mungkin menganalisa sekarang gitu, saya senang sesuatu yang detail, Pak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya bikin kopi misalnya, saya senang tuh merunut apa dulu yang mesti disiapin, gelasnya, kopinya berapa sendok, itu jadi sama gitu. takarannya itu kan angka. Gitu. Iya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Nah, matematik itu selama kuliah itu kita kebanyakan menurunkan rumus, Pak. Jadi rumus segitiga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu diturunkannya dari mana gitu. Kita kuliahnya begitu, Pak, dulu. Jadi mungkin karena saya juga suka detail gitu. Jadi kalau kemana-mana tuh saya suka nyatet jam segini mau kemana gitu. Detail gitu. Jadi itu yang membuat buat saya matematik bukan suatu hal yang menakutkan gitu. Menyenangkan saja gitu. Bagaimana kita bisa merumuskan, ini penasaran nih rumus ini tuh turunannya apa hasilnya. Walaupun kebanyakan pada saat kuliah kalau setiap ujian nggak pernah berhasil, Pak. Jadi kalau kuliah matematik tuh dulu ujian, nggak tahu sekarang ya. Soalnya cuma 2 atau 3 menurunkan rumus, dan itu kadang-kadang kita nggak berhasil nurunin. Jadi ya dinilai bukan karena kita berhasil hasilnya berapa, tapi prosesnya itu. Prosesnya yang dinilai. Bu Ayu, kalau matematika itu kan harusnya nih ya, orang matematika itu jago bisnis. Logika saya kan begitu. Karena kan bisnis itu kan bicara angka. Omset ya dari angka. Betul. Sales ya angka gitu kan. Kayak pun angka gitu kan. Tapi kenapa banyak para matematika itu kok nggak jadi pebisnis, Bu Ayu? Ini pendapat saya kali ya, Pak ya. Karena mungkin mathematician itu polanya adalah teori jadi. Gitu ya, teori kan. Jadi ngembangin rumus gitu kan. Hanya sebatas itu gitu loh. Di aplikasi ke bisnis mungkin nggak terpikir, mungkin awalnya jadi idealis lah, kebanyakan orang mathematician itu idealis lah sebetulnya. Padahal kalau di luar negeri yang namanya jago matematika, profesor matematika itu pebisnis. Iya betul. Apalagi kalau dunia saham ya, dunia pasar modal itu kan ya jago matematika semua gitu kan. Menghitung tren itu kan matematika semua gitu itu yang terjadi sama saya sekarang juga, Pak. Jadi kalau kita ya misalnya kita menghitung obligasi gitu ya, itu bukan suatu hal yang buat saya tidak menyenangkan. Saya senang gitu ngitung itu karena memang udah jadi kebiasaan, menjadi suatu hal yang menyenangkan gitu. Tapi kalau ke bisnis, saya ngelihatnya mungkin karena orang mathematician itu kebanyakan idealis kali ya, teori idealis gitu. Yang saya lakukan juga selain kerja kan saya juga punya bisnis, Pak, gitu. Dan itu mengalir gitu aja, Pak, gitu. Apakah karena saya punya background sebagai orang matematik jadi mikirin bisnisnya benar-benar ngitung atau enggak, saya nggak tahu juga ya, Pak. Tapi itu mengalir dan saya rasa memang itu jadi dasar juga sih buat saya bisa menghitung gitu. Kayak bisnis di waktu kuliah kan saya nggak mau juga
untung besar mungkin tidak, tapi jangan sampai kita rugi gitu loh. Ya, itu ya, aja ya. gitu ya Pak. Gitu kan. Ya. Kan usaha itu harus dihitung betul, gitu kan. betul, gitu. Betul. Itu sih kira-kira Pak. Ya. Gitu yang jadi basicnya. Berarti dari Bandung hijrah ke Jakarta. Nah, itu kemana, Bu? Jadi saya karir saya pertama kali itu di perbankan Pak, perbankan swasta. Jadi ya itu qadarullah gitu ya. Saya waktu itu sebenarnya ada beberapa tempat lah yang saya targetkan, tapi waktu itu ada salah satu bank swasta nasional yang membuka program untuk branch manager program. Semacam NDP gitu atau gimana? ODP sebenarnya ODP ya, tapi bukan, dia khusus pada tahun itu membuka untuk branch manager program. Jadi saya mendaftar, jadi mereka manajemennya mengambil partisipannya, pesertanya itu diambil beberapa kriteria, ada yang sudah kerja, ada yang pegawai asuransi, ada yang udah perbankan, ada satu kriteria fresh graduate. Nah kok ya saya masuk ke kriteria fresh graduate. Jadi pada itu tahun 95 itu Pak, tahun 95 saya masuk pendidikan di sebelum krisis berarti ya? Sebelum krisis Pak, 95 saya masuk pendidikan, 95 tengah tahun kalau nggak salah, karena saya lulus Januari 95, 95 saya masuk pendidikan, 96 itu saya pegang. Jadi agak mengagetkan. Iya kan baru lulus kuliah langsung mimpin organisasi besar gitu, kira-kira gitu ya. Saya di awalnya waktu itu cabang kecil, tapi bukan masalah cabang kecilnya Pak. Cabang kecilnya itu baru. Jadi saya waktu tahun 96 Januari, saya ingat banget, itu saya belajar bagaimana men-setup suatu kantor cabang. Jadi mulai ngurusin vendor untuk layout, untuk sistem. Dan itu saya nggak punya background. Jadi sama saja kayak membangun bisnis baru sebenarnya ya. Betul. Jadi saya cuma belajar 6 bulan Pak. Jadi ada teman-teman sesama fresh graduate yang masuk ke program tersebut, mungkin ada sekitar 5-6 orang gitu. Dan kita dikasih tanggung jawab satu-satu di cabang. Kita merekrut orang juga, menginterview, dan basic nggak punya basic sama sekali Pak. Jadi cemplungin aja gitu loh. Walaupun sebenarnya pada saat itu stressingnya tinggi sekali ya gitu. Tapi ya alhamdulillah itu juga. Kalau boleh tahu dapat budget berapa Bu, kalau boleh tahu, kalau kira-kira saja perkiraan gitu. Saya nggak ingat tuh zaman dulu tuh bank ini kan cukup besar juga ya Pak ya. Dia jadi saya nggak ingat Pak. Tapi yang pasti pertama kali cabang yang pertama kali saya bikin itu, jadi dari nol Pak, dari mulai sewa itu di daerah Menteng Raya Pak. Itu udah miliaran juga Bu ya, gitu ya. Itu maksud saya itu. Jadi kan seorang fresh graduate tiba-tiba udah megang miliaran. Umur saya berapa ya? Itu poinnya saya di situ sebenarnya. Artinya kan ini tanggung jawab. Kan rata-rata tuh yang namanya orang fresh graduate itu kan udah paling gaji 1-2 juta lah. Lah ini kan udah miliaran yang ya kayak saya lupa tuh berapanya. Tapi yang pasti itu itu pengalaman pertama kali terus langsung, dan stressing banget sebetulnya Pak, bagaimana men-setup itu gitu. Tapi saya punya beberapa atasan pimpinan yang drive-nya kenceng banget. Mungkin sebentar ada beberapa teman yang juga akhirnya mundur gitu, tapi alhamdulillah sampai final dari saya masuk 95, saya keluar dari sana itu tahun 2000 karena saya sekolah. 5 tahun ya. Karena sekolah itu. Gitu. Artinya kalau misalkan nggak sekolah pun tetap bisa berlanjut ya. Jadi di perbankan di sekolah tahun 2000. Saya dari cabang saya pindah ke beberapa cabang, 3 cabang di Jakarta di seputaran Sudirman. Tahun 2000 qadarullah itu saya dapat beasiswa Pak, beasiswa sekolah ke Belanda. Gitu. Itu juga saya juga nggak tahu gimana caranya kok tiba-tiba saya apply gitu ya ke Netherlands Education Center dulu di Jakarta. Saya mereka minta jurnal. Erasmus Swiss itu ya berarti ya? Erasmus ya, betul. Dulu namanya NSC, mungkin masih ada sekarang, Netherlands Education Center gitu. Jadi mereka minta kita bikin kayak jurnal Pak, jadi kayak paper gitu. Nah saya memang, itu Pak, dasarnya karena senang detil, jadi saya senang nulis Pak. Gitu. Dan saya bikin jurnal mengenai produk, salah satu produk tabungan di bank itu bikin. Pakai ya emang pada dasarnya memang. Jadi sebelum masih dalam posisi pemimpin cabang nulis. Itu nulis. Ya. Jadi memang seneng aja Pak. Kalau kata suami saya memang kurang kerjaan saya. Nulis gitu, dan kebetulan jurnal itu diambil, akhirnya saya bisa berangkat ke Belanda full scholarship. Karena itu. Berapa tahun tuh Bu? Sebetulnya itu programnya postgraduate Pak. Jadi sebelum S2.
Itu sekitar 10 bulan ya. 10 bulan ya. Oke, baik. Bisa berangkat. Baik sahabat pekerja, menarik. Ini nanti kita akan ulik bagaimana seorang Bu Ayu itu, kalau tadi beliau dari Bogor ke Bandung, Bandung Jakarta harus beradaptasi, ini harus beradaptasi makan, mungkin kalau di sana mungkin bukan makan nasi, mungkin makan roti seperti itu. Kita akan ulik setelah pesan-pesan ini, tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.